Dan hari ini bersama saya kembali, Yani dari Senesia, akan membersamai Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan pendampingan akreditasi seri ke-6. Baik Bapak dan Ibu, waktu untuk sepenuhnya nanti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu hari ini adalah Bapak Triadi Handoyo. Waktu sepenuhnya monggo kami serahkan kepada beliau. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Cahyono Kuncoro, MPH, Dr. Public Health Fiskua, yang sudah berkenan mengisi kegiatan pendampingan eksklusif akreditasi ini pertemuan yang ketiga nih Dok. Ya. Insya Allah, semoga sehat-sehat selalu Dr. Kuncoro. Iya, kami juga menyapa teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ini ada ya tadi pagi-pagi sudah ada puskesmas di Papua, sudah langsung masuk di Zoom ini, dan juga teman-teman Bapak Ibu Surbayor Laskesi serta tim pendamping maupun TPCP dari berbagai kabupaten. Iya, kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak Dr. Cahyono. Beliau akan menyampaikan standar dan instrumen akreditasi TK3 dan manajemen fasilitas dan keselamatan. Ini adalah materi yang sulit bagi kita semua di Puskesmas. Kadang-kadang kalau saya pendampingan ke Puskesmas juga selalu ditanyakan karena memang ini sesuatu yang baru nih Dok, meskipun sudah pernah ada, tapi ini lebih lengkap sehingga teman-teman Puskesmas masih kesulitan untuk menyusun program-programnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya mohon kepada Dr. Cahyono Kuncoro untuk menyampaikan materinya. Nanti waktu sampai dengan jam 9.30, barangkali nanti sebelumnya setelah penyampaian materi oleh Dr. Cahyono nanti ada diskusi yang biasanya memang diskusinya agak panjang, sehingga mohon nanti untuk penyampaian materi sampai dengan jam 9 dan nanti setengah jam berikutnya untuk sesi diskusi. Mohon izin. Nggih. Sumangga Bapak Dr. Cahyono untuk menyampaikan materinya. Nggih. Ya, baik. Terima kasih Pak Triadi. Yang saya hormati Direktur Senesia dan juga para pengurus ya, dan yang saya hormati Bu Yani, yang saya hormati Pak Triadi selaku moderator, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta pendampingan eksklusif pada pagi hari ini yang berbahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mendiskusikan ya standar dan instrumen K3 dan MFK. Ya. K3 dan MFK ini memang terkait ya. Bahkan kalau saya menyarankan untuk diintegrasikan. Karena kalau kita membaca program-programnya itu berhimpitan ya, berhimpitan. Oke, baik. Kita akan pelajari bersama ya. Sudah kelihatan, Dok. Sudah kelihatan ya. Iya. Jadi topik kita pagi hari ini standar dan instrumen akreditasi K3 dan manajemen fasilitas dan keselamatan. Kita awali dulu dari pengertian ya. Apa yang dimaksud dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Ini saya ambil dari International Facility Management Association. Ya. Manajemen fasilitas dan keselamatan itu merupakan suatu proses multidisiplin untuk memastikan berfungsinya fasilitas dan lingkungan. Fasilitas dan lingkungan dari fasilitas itu ya, dengan aman, nyaman, efisiensi, dengan mengintegrasikan karyawan, tempat pelayanan, proses, dan teknologi. Jadi karyawan, tempat pelayanan, proses, dan teknologi ini merupakan suatu kesatuan ketika kita memandang itu dari sudut pandang manajemen fasilitas dan keselamatan. Jadi semua karyawan mesti terlibat ya
Karena semua karyawan itu berada pada fasilitas tersebut, memberikan pelayanan, ada proses di situ, dan pemanfaatan teknologi, sarana, prasarana, alat di Fasiankes tersebut, begitu juga penggunaan bahan-bahan, ya, antara lain bahan berbahaya, termasuk limbah-limbahnya, ya, itu. Nah, manajemen fasilitas dan keselamatan ini untuk menjamin berfungsinya keamanan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan efisiensi fasilitas dan lingkungan bagi pasien, pengunjung, karyawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini sering ditanyakan ya, apa bedanya MFK dengan K3? Padahal programnya itu sama ya. Nah, yang berbeda adalah sudut pandangnya. Ya, kalau kita berbicara tentang MFK, itu upaya untuk menjamin berfungsi ya keamanan, kenyamanan, keselamatan, efisiensi terkait dengan pemanfaatan fasilitas dan lingkungannya. Ya, jadi fokusnya pada pemanfaatan fasilitas dan lingkungan. Nah, kalau K3 itu penekanannya pada menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan akibat adanya kerja di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ya, karena adanya suatu kegiatan kerja pada Fasiankes tersebut. Jadi perbedaannya hanya pada sudut pandang penekanannya, tapi program-programnya itu overlap, ya. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, apa tujuan dari pengelolaan fasilitas dan keselamatan? Ada 5 tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan patient experience atau client experience. Pengunjung yang datang ke puskesmas, ya, atau juga pengunjung yang datang ke klinik, gitu ya. Nah, pengalaman dari klien kita itu baik pengalaman secara fisik dan pengalaman secara psikologis. Ini saya kira kita rasakan ya, ketika kita berobat ke rumah sakit atau ke Fasiankes, ke puskesmas, inginnya pelayanan dan suasana yang nyaman, aman, tenang. Kemudian kita lebih menyukai tampilan fisik Fasiankes yang tertata rapi, tidak bising, berbau harum, ya. Kemudian pelayanannya tepat waktu. Nah, tepat waktu ini apa kaitannya dengan MFK? Penyiapan peralatan, sistem utilitas yang selalu tersedia, itu akan ada pengaruhnya terhadap ketepatan waktu. Di samping tentunya ketepatan waktu dari sumber daya manusianya. Ya. Kemudian pasien itu juga berharap ketika di fasilitas pelayanan itu terbebas dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya terhadap tindakan kekerasan, terhadap kehilangan, dan sebagainya. Ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan patient experience. Kemudian kalau kita berbicara K3 tentunya juga meningkatkan worker experience, ya. Jadi pengalaman dari petugas pemberi pelayanan itu pun juga harus secara fisik maupun psikologis itu nyaman, aman, ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Lingkungan yang aman baik bagi pasien maupun bagi petugas dan pengunjung. Nah, upaya-upayanya apa? Nah, nanti kita pelajari ya, yaitu dengan penerapan program MFK dan program K3. Dengan menerapkan manajemen fasilitas dan keselamatan, pasti akan meningkatkan efisiensi. Ya. Kalau kita melakukan pemeliharaan dengan baik, tentunya akan meningkatkan efisiensi. Ya.
tidak menunggu alat itu rusak baru kita perbaiki. Kalau kita melakukan pemeliharaan dengan baik, maka alatnya juga akan lebih awet. Nah, yang keempat itu mencegah risiko adanya penggunaan bahan-bahan B3, terutama disinfektan, ya, disinfeksi. Ini perlu kita perhatikan ya dalam program MFK dan K3. Yang berikutnya, tadi kita sudah bicara efisiensi. Nah, dengan diterapkannya MFK K3 ini akan cost saving ya. Kita bisa berhemat karena adanya efisiensi. Nah, konsep yang mendasari apa? 3 hal penting ini ya. Yang pertama, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kemudian tidak hanya masalah keselamatan pasien, tapi juga keselamatan dari para pekerjanya, karyawannya. Dan ini pentingnya penerapan manajemen risiko. Jadi kalau kita mempelajari bab 1.4 itu kita juga harus kaitkan dengan bab 5 tentang manajemen risiko. Ya. Nah, pada manajemen risiko kita mesti tetapkan konteks dan lingkupnya dulu. Ketika kita mempelajari MFK dan K3, tentu lingkupnya adalah lingkup MFK dan K3. Ya. Kemudian konteks eksternalnya kita harus mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan K3 dan MFK. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mesti memahami konteks internal kita. Bisnis pelayanan kita apa, mungkin ada strategic direction-nya, ya, perencanaan pelayanannya, proses pelayanannya, proses bisnisnya seperti apa, harus kita pahami. Ya. Contohnya, ketika kita menerapkan MFK, kita mesti melihat alur pelayanan, mulai dari pasien masuk sampai pasien nanti pulang. Begitu juga misalnya ya contoh di pelayanan penunjangnya juga ya, di pelayanan penunjangnya juga itu kita mesti menerapkan manajemen risiko ya. Jadi konteks internal kita harus memahami bisnis proses di unit tersebut ya, atau di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ya. Kemudian bagaimana budaya di dalam organisasi, tata nilai yang ada di dalam organisasi. Itu konteks dari manajemen risiko yang terkait dengan MFK. Baru masuk kemudian tahap risk assessment, kajian risiko ya. Ini mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Kalau kita sudah melakukan risk assessment, kita mengetahui derajat risiko dan faktor-faktor mitigasinya, maka kita bisa melakukan pengendalian risiko. Ya, risk reduction, upaya-upaya pencegahan dan meminimalkan risiko apa, sehingga kita bisa menerima risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, kalau perlu ada tindakan yang dilakukan untuk pencegahan ataupun meminimalkan risiko, maka kita mesti menyusun action plan ya, untuk meminimalkan atau mencegah risiko tadi. Oke. Nah, kalau kita mempelajari lebih lanjut ya, tadi kita bicara tentang analisis risiko ya. Nah, kemudian kalau sudah kita analisis, kemudian kita lakukan intervensi ya, mengelola risiko tadi dengan menggunakan teknik-teknik manajemen risiko. Nah, untuk
mengelola risiko, kita mengenal yang pertama adalah risk control dan yang kedua adalah risk financing. Jadi risiko itu harus kita sediakan anggaran ya, untuk menanganinya. Jadi harus ada pembelanjaan untuk risiko, alokasi anggaran untuk mengatasi risiko. Nah, dana yang kita sediakan itu bisa ditransfer ke pihak lain, ya kontrak, kita kontrakkan ke pihak ketiga, misalnya untuk pemeliharaan alat, ya, atau kita retensi, kita tetap pegang sendiri. Nah, bagaimana dengan risk control? Risk control ini teorinya sebetulnya banyak ya, teori untuk pengendalian risiko, tapi yang kita pelajari saat ini antara lain ya, yang pertama ada lima cara kendali risiko. Yang pertama kita hindari saja, ya. Hindari risiko. Kalau tidak mau berisiko bahaya ketika kita naik pesawat terbang, ya kita tidak usah pakai pesawat terbang, gitu ya. Yang berikutnya, mencegah kerugian, loss prevention. Ini dengan mengurangi frekuensi kemungkinan terpapar. Kemudian yang berikutnya, loss reduction, reduksi kerugian. Ini kita mengurangi dampak kalau sampai terpapar. Ya, jadi bagaimana mengurangi dampak kalau sampai terpapar. Misalnya dengan penggunaan APD. Yang berikutnya adalah segregasi. Ini memisahkan ya alur pasien infeksius dan non-infeksius. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita transfer risiko tadi ke pihak lain. Nah, lingkup manajemen fasilitas dan keselamatan, maaf ini ada sedikit kekeliruan. Ini kemarin saya ubah dulu. Ya, ini lingkup manajemen fasilitas dan keselamatan kalau pada standar akreditasi ya. Itu diklat yang ketujuh diklat MFK. Kalau untuk standar akreditasi klinik itu tadi limbah domestik dan limbah cair. Nah, kita bicara tentang puskesmas, kita sesuaikan dengan apa yang ada pada standar akreditasi puskesmas. Ya. Jadi lingkupnya yang pertama keselamatan dan keamanan, yang kedua pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, yang ketiga penanggulangan bencana, yang keempat sistem proteksi kebakaran, yang kelima peralatan kesehatan, yang keenam sistem utilitas, dan yang ketujuh adalah diklat MFK. Kalau untuk standar akreditasi klinik ini pengelolaan sampah domestik dan limbah cair. Nah, kita pelajari dulu ya standar akreditasi puskesmas K3 dan MFK. Untuk K3 ini dasar hukumnya adalah Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada juga yang pernah menanyakan ke saya, nah kalau MFK landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya yang pertama adalah standar akreditasi puskesmas PMK 165 tahun 2023. Itu ada di standar 1.4 ya. Nah, kemudian peraturan perundangan yang lain apa? Salah satunya adalah Permenkes nomor 52 tahun 2018 dan peraturan perundangan dan juga pedoman-pedoman ya yang terkait dengan tadi sarana prasarana ini tentunya terkait dengan PMK 14 ya. Kemudian yang terkait dengan B3 dengan lingkungan kesehatan lingkungan puskesmas.
sanitasi puskesmas. Nah, seperti itu. Jadi peraturan perundangan yang terkait dengan K3 maupun MFK ini cukup banyak ya. Nanti kalau kita mempelajari masing-masing programnya, kita mesti mencari peraturan perundangan yang terkait. Nah, ini definisi dari K3 di Fasiankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping, pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan. Perhatikan ini tadi perbedaannya dengan MFK, yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja. Ya. Kemudian, sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di fasilitas pelayanan kesehatan guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman. Kalau kita membaca ini tujuannya sama, tapi cara pandangnya yang berbeda ya. Kalau MFK itu sudut pandangnya dari pemanfaatan fasilitas, termasuk alat, peralatan, dan bahan-bahan di situ. Kalau K3 sebagai akibat proses kerja yang dilakukan. Nah, sistem manajemen K3 itu terdiri dari mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kemudian peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk sekarang ke standarnya ya. Untuk K3 itu standarnya kriteria 1.3.6. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan K3. Nah, pokok pikiran nanti tolong dibaca sendiri ya. Ini atau perlu saya jelaskan secara cepat ya. Di pokok pikiran itu menyebutkan pegawai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kemudian diminta di 136 ini pemeriksaan berkala, pemberian imunisasi kepada pegawai sesuai hasil identifikasi risiko penyakit. Jika terjadi paparan harus ditindaklanjuti, dilaporkan, ditindaklanjuti, dan kemudian dilakukan konseling juga. Program K3 juga meliputi, ya, kita tetap harus mengacu pada Permenkes 52 tahun 2018, tapi di 136 ini juga ditekankan tentang promosi kesehatan, kesejahteraan pegawai, dan pencegahan penyakit akibat kerja. Juga perlindungan terhadap tindak kekerasan. Tiap karyawan harus memahami program K3. Program tersebut harus dilaksanakan, kemudian dilakukan evaluasi. Kita masuk ke instrumennya. Yang pertama, EPA, ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas, serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3. Jadi, ini dokumen yang harus kita siapkan, SK penetapan koordinator K3, atau akan dibentuk tim, silakan. Dan ini kalau saran saya diintegrasikan dengan MFK ya, jadikan satu saja. Meskipun ada beberapa puskesmas sempat bertanya ke saya ya, kalau sudah terlanjur dibedakan koordinatornya bagaimana? Tidak apa-apa, lanjut saja hanya pada penyusunan program, pelaksanaan program dan
Evaluasinya itu lakukan koordinasi. Ya. Yang berikutnya penetapan program K3, ya, dan tentunya ini mesti disiapkan kerangka acuan. Kemudian dokumen bukti, dokumen pelaksanaan program, dokumen bukti evaluasi program K3. EPB dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk pegawai, ya, paling tidak setahun sekali, dan rencana ini harus masuk dalam perencanaan puskesmas, ya, RUK dan RPK, kemudian bukti-bukti pelaksanaan pemeriksaan secara berkala. Yang berikutnya ada program dan pelaksanaan imunisasi. Ini sesuai dengan permasalahan infeksi yang ada, ya, ini juga mesti terencana pada RUK maupun RPK. Jadi dokumen buktinya, dokumen analisis tingkat risiko pelayanan, dan bukti pelaksanaan imunisasi bagi pegawai. Yang berikutnya, apabila pegawai terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjut. Jadi bukti-bukti, konseling, dan tindak lanjutnya. Oke, kita lanjut ke standar 1.4, ya, manajemen fasilitas dan keselamatan. Kriteria 141 disusun dan dilakukan program manajemen fasilitas dan keselamatan yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun, B3 dan limbah B3, kemudian manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. Ini jelas, ya, programnya ada 7. Nah, pada pokok pikiran ini menyebutkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan, dan lingkungan yang aman. Ya. Ini tolong dicari peraturan perundangan dan pedoman-pedomannya. Yang berikutnya, pemenuhan kemudahan dan keamanan akses bagi orang dengan keterbatasan fisik. Misalnya penyediaan ramp, kursi roda, handrail, dan sebagainya. Ini ada kaitannya dengan 3.1, ya. 3.1 pada saat pendaftaran dan juga pada akses masuk ke puskesmas, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian diminta puskesmas menyusun dan menerapkan program MFK yang disusun setiap tahun dan harus diterapkan. Kita langsung ke EP-nya, ya. EPA terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program yang ditetapkan setiap tahun berdasar identifikasi risiko. Ya. Ini penetapan penanggung jawab dan bukti adanya penetapan program MFK dan juga kerangka acuan program MFK. Kalau bisa diintegrasikan, integrasikan dengan K3. Ya. Yang berikutnya, puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. Ini memang tidak ada dokumen bukti, ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah betul-betul menyediakan akses yang mudah dan juga bantuan-bantuan mungkin pada orang dengan keterbatasan fisik. Ini ada contohnya, ya, misalnya handrail, pegangan tangan di kamar mandi, jalur kursi roda, dan sebagainya. Yang berikutnya, dilakukan identifikasi area berisiko, keamanan dan keselamatan, ya. Ini apakah pakai CCTV, pengamatannya, ya. Tapi kita mesti identifikasi terlebih dahulu area-area mana yang berisiko, keamanan dan keselamatan. Yang berikutnya, disusun daftar risiko, register yang mencakup seluruh lingkup program MFK.
Ini daftar risikonya diminta. Yang berikutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut tiap 3 bulan ya, per triwulan terhadap pelaksanaan program MMK. Jadi bukti evaluasi pelaksanaan program, bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program tersebut. Nah, ini kan tracking back-nya kan 1 tahun ya. Nah, kalau misalnya di surveinya bulan Juni, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti evaluasi. Yang berikutnya 142, Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Ini penekanannya pada program yang pertama ya, keamanan dan keselamatan. Manajemen keselamatan dan keamanan ini harus dirancang ya, untuk mencegah terjadinya cedera, baik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas masyarakat, dan seterusnya. Kemudian kalau diperlukan ini bisa disediakan CCTV. Kemudian terkait dengan kebakaran, ini perlu adanya APAR, alarm mungkin ya, jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu keselamatan, pintu darurat ya. Area berisiko keamanan dan kekerasan fisik mesti diidentifikasi, dibuat peta ya. Kemudian pada pengunjung tamu ini perlu diberi tanda pengenal. Kemudian beberapa kode darurat mesti ditetapkan dan diterapkan. Paling tidak code red dan code blue ya. Dilakukan inspeksi fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Kalau ada renovasi, maka perlu dibuat inspection control risk assessment untuk pekerjaan konstruksi. Kita lanjut ke EP dan instrumennya. Ya. EPA dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya outsourcing. Ini mesti ada SOP-nya. Ya. Kemudian dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala, meliputi apa saja bangunan, prasarana, dan peralatan. Jadi ada SOP-nya dan bukti-bukti dilakukan inspeksi. Ini perlu dibuat checklist ya. Yang berikutnya dilakukan simulasi untuk kode darurat, paling tidak code red dan code blue ya. Dokumen buktinya, bukti pelaksanaan simulasi ya, dan melampirkan daftar hadir dan foto kegiatan. Yang berikutnya dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. Ini IKRA konstruksi mesti dibuat ya. Ini mesti koordinasi dengan tim PPI. Yang berikutnya 143. Kriteria 143 ini tentang B3, inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3, pengendalian dan pembuangan limbah B3, dilakukan berdasar perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini puskesmas pasti ada B3 yang digunakan ya, baik itu disinfektan ataupun reagen dan bahan B3 yang lain ya. Maka perlu kita identifikasi baik bahan B3 maupun limbah B3 dan mesti kita kendalikan secara aman. Kemudian inventarisasi itu meliputi lokasi, jenis, dan jumlah serta limbahnya ya, dan juga bagaimana penyimpanannya. Nah, pengelolaan limbah B3 ini pada pokok pikiran menyebutkan sesuai dengan standar mencakup apa saja mulai dari pemilahan, pewadahan, penyimpanan, tempat penampungan sementara, transportasi, sampai ke pengelolaan akhir. Ya. Dalam pengelolaan limbah B3, puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kemudian diminta ini ada IPAL ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, EP-nya mulai dari inventarisasi, baik B3 maupun limbah B3, ada daftar inventarisasi ya, dilaksanakan pengelolaannya, SOP pengelolaan, ya, bukti pelaksanaan program manajemen B3 limbah B3, ya, kemudian tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini harus ada izin IPAL yang masih berlaku ya, dan juga surveyor akan melakukan pengamatan terhadap penyediaan IPAL tersebut. Nanti untuk observasi dan wawancara ini perlu kita pelajari pada waktu menjelang survei ya. Kalau sekarang itu kita fokus pada dokumen regulasi dan dokumen bukti dulu. Yang berikutnya ini sudah tadi. EPD apabila terdapat tumpahan dan atau paparan pajanan B3 atau limbah B3 dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya. Ini bukti penanganan awalnya apa. Ini termasuk ya, mesti disediakan spill kit ya untuk penanganan tumpahan limbah B3 atau tumpahan B3. Kemudian kalau ada tumpahan atau paparan itu harus dilaporkan, kemudian segera ditangani ya, dan dilakukan tindak lanjut. Yang berikutnya 144 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. Ya, jadi mesti kita ketahui ya potensi bencana di lokasi di mana Puskesmas itu berada. Puskesmas juga ikut berperan aktif baik pada kejadian bencana internal maupun eksternal. Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun. Ini termasuk menyusun disaster plan ya, dan dilakukan penilaian kerentanan bahaya dengan hazard vulnerability assessment. Kesiapan menghadapi bencana harus disusun dan disimulasikan. Ya, kemudian setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan lokakarya simulasi untuk kedaruratan bencana. Setiap habis simulasi harus dilakukan debriefing. Oke, langsung ke EP-nya 144 ya. EP yang pertama dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana baik internal maupun eksternal. Ini hasil identifikasi risiko bencana dengan menggunakan HVA ya. Itu di HVA kan ada natural hazard ya, kita melihat di situ. Kemudian dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana. Ini bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana A sampai G ini nanti dilihat pada pokok pikiran. Yang berikutnya dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang sudah disusun dan dilakukan debriefing. Bukti simulasi dan evaluasinya ya. Dan jangan lupa untuk melakukan debriefing setiap selesai simulasi dengan adanya bukti-bukti pelaksanaan simulasi tersebut. Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai dengan hasil simulasi dan udah bisa duduk. Jadi bukti rencana perbaikan program Bisa ngoek. Berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Mohon panitia. Iya, emang ya. Ya, ada yang bocorin. Mohon maaf. Panitia bisa bantu? Oke. ya. Monggo dokter bisa dilanjutkan. Di hasil evaluasi tahun. Oke, lanjut di kriteria 1.4.5. Ini tentang pengamanan kebakaran ya. Jadi Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk ketersediaan dari sarana evakuasi. Ya.
pada pokok pikiran menyebutkan setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas itu mempunyai risiko kebakaran ya. Kemudian ada penjelasan apa yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif ya. Aktif itu misalnya APAR, sprinkle, smoke detector, heat detector. Kemudian yang pasif adalah jalur evakuasi pintu darurat, tanda darurat sampai ke titik kumpul yang aman ya. Kemudian diminta juga ada larangan merokok di lingkungan puskesmas ya, yang wajib dipatuhi. Ini larangan merokok ini dikaitkan dengan potensi kebakaran ya pada MFK ini. EP-nya dilakukan manajemen pengamanan kebakaran. Ini bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan kebakaran ya. Kemudian diminta ada inspeksi pengujian pemeliharaan terhadap alat-alat proteksinya ya. Bukti pelaksanaan dan inspeksi pengujian, bukti pemeliharaan alat deteksi dini jalur evakuasi, serta berfungsinya alat pemadam api. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran. Ya, ini bukti simulasi dan evaluasinya, ditetapkan kebijakan larangan merokok ya, ada SK, dan tentunya ini diimplementasikan itu akan diamati oleh surveyor pada waktu melakukan survei. Kita lanjut ke kriteria 146. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Ini yang tadi saya sampaikan ada kaitannya dengan efisiensi ya, dan cost saving ya. Nah, tujuan manajemen alat kesehatan ini memastikan semua alat kesehatan tersedia ya, dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala, memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan itu mempunyai kualifikasi yang sesuai dan kompeten, dan memastikan operator mengoperasikan alat itu dengan benar ya, dan punya kompetensi untuk mengoperasikan alat tersebut. Kemudian jangan lupa untuk melengkapi aspak ya, karena harus diinput ya di sana, dan juga capaiannya mesti diperhatikan, dan ini menjadi persyaratan ya untuk bisa mengajukan permohonan survei. Nah, kemudian pemeliharaan alat ini juga agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan. Harapannya alat tersedia berfungsi dengan baik dan siap digunakan pada saat dibutuhkan. Pemeriksaan alat itu meliputi apa saja kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. Kemudian untuk pemeliharaan, tolong untuk melihat pada buku manual ya. Jangan sampai buku manual ini disimpan di lemari, kemudian ketika dicari tidak ada atau terselip di mana. Manual book itu ada bab tentang maintenance ya, tolong itu dibaca dan digunakan sebagai dasar untuk untuk melakukan pemeliharaan. EP-nya dilakukan inventarisasi alat sesuai dengan aspak. Ini saya kira kalau bisa mengajukan survei ini pasti sudah terpenuhi. Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan ya. Ini bukti pemenuhan kompetensi, dan juga termasuk ini kalau ada alat baru kan ada pelatihan oleh vendor ya. Nah, itu bukti-buktinya juga harus ada. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan
secara periodik. Ini jadwal pemeliharaan, bukti pemeliharaan, dan bukti kalibrasi. Jangan lupa manual booknya ya diperhatikan. Yang berikutnya 147, Puskesmas menyusun pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. Jadi terutama air, listrik, gas medis, dan sistem penunjang lain termasuk sarana untuk komunikasi. Ya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, ini dibutuhkan ketersediaan listrik, air, gas medis, dan sistem penunjang yang lain. Maka perlu diperhatikan ini sumber air, baik itu sumber air bersih dan air minum, sumber air dan listrik cadangan, kemudian ketersediaan gas medis, ya. Kemudian ini diminta ketersediaan air, listrik, gas medis 7 kali 24 jam. Harus ada pemeriksaan terhadap sistem air, listrik, gas medis, dan sistem penunjang yang lain. Dan uji kualitas air, ya, ini harus dilakukan. Oke, EP-nya dilakukan inventarisasi. Ini masuk di dalam aspek, ya. Dilaksanakan pengelolaan sistem utilitas dan penunjang yang lain. Ada SOP dan bukti-buktinya, dan ketersediaan sumber air, listrik, gas medis, serta cadangannya 7 kali 24 jam. Ini nanti akan diamati oleh serta. Yang terakhir, kriteria 148, Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. Ini dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen fasilitas dan keselamatan, perlu diklat ya untuk petugas dalam menjalankan perannya. Ini tadi termasuk simulasi, sosialisasi program MFK, kemudian pelatihan atau workshop MFK di Puskesmas ya, termasuk juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh vendor kalau ada peralatan yang baru ya. Dan juga kalau ada pelatihan eksternal, ini juga kalau diperlukan itu supaya bisa diikuti. Pelatihan ini tidak harus eksternal ya, tapi bisa dilakukan internal, in-house training, workshop atau loka karya. Itu disebutkan pada pokok pikiran kriteria 148. Ini harus direncanakan ya dan dilaksanakan. Oke, EP-nya ada perencanaannya ya. Usulan peningkatan kompetensi tenaga puskesmas terkait MFK. Kemudian dilakukan pemenuhan pendidikan MFK bagi petugas. Ini bukti-bukti pelaksanaan diklatnya ya. Kemudian evaluasi tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan MFK bagi petugas. Ya. Bukti evaluasi program diklatnya dan bukti tindak lanjut. Oke, ini gambarannya ya. Nah, jadi perhatikan 7 program ini yang harus dilaksanakan, kemudian monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, ini keterkaitannya dengan K3. Ya, pada pasal 7 PMK 52 tahun 2018, kita mengenal adanya standar K3 yang terdiri dari 11 standar, dan ini menjadi program K3. Ya, pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3, penerapan kewaspadaan standar, prinsip ergonomi, pemeriksaan kesehatan dan seterusnya, imunisasi, pembudayaan perilaku hidup sehat. Nah, ini yang saya bold ini yang overlap dengan MFK ya. Seperti pengelolaan sarana prasarana, peralatan medis, manajemen bencana dan kedaruratan,
penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, B3 dan limbah B3, dan kalau di klinik ini memang disebutkan pengelolaan limbah domestik ya diamalkan. Nah, saya kira kalau kita melihat seperti ini ada baiknya untuk diintegrasikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak Priyadi ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cahyono atas paparannya yang sangat jelas sekali. Bapak Ibu, ini masih ada 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi saya juga baru paham banget ini untuk MFK dan K3. Misalnya seperti MFK itu fokusnya di fasilitas, pemanfaatan fasilitas, sementara yang ketiga di proses kerjanya. Kemudian tadi yang larangan merokok juga bukan hanya merokok itu bahaya bagi individu, tapi juga dikaitkan dengan potensi bahaya kebakaran. Sudah ada kurang lebih yang 17 partisipan yang bertanya via chatroom, Dok. Ya. Ini saya bacakan dulu sembari menunggu peserta yang raise hand. Izin saya share screen daftar pertanyaannya. Ya. Yang nomor 1, Dok, dari Puskesmas Purworejo Kelampok. Izin bertanya, untuk memisahkan jalur pasien infeksius dan non-infeksius, berarti perencanaan bangunan dari awal atau bagaimana teknisnya? Terima kasih. Ini saya kira kemarin pada waktu COVID itu ya, COVID ini teman-teman di Puskesmas sudah melaksanakan. Terus kalau kita mesti melihat kondisi bangunan yang ada sekarang ya, dan bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Kalau ini sekarang misalnya karena pandemi COVID sudah dalam tanda kutip berakhir itu ya, mungkin pemisahan kalau di Puskesmas alur untuk pasien sehat ya, terutama untuk KIA ya, dan alur pasien sakit ya, sakit. Mungkin itu yang perlu kita lakukan pemilahan. Ya, ini saya langsung sambil saya baca aja ya. Langsung ya, silakan Dokter. Permen tentang MFK itu secara khusus tidak ada ya. Tadi sudah saya sampaikan acuannya pada K3, kemudian mengenai MFK ini termuatnya di standar akreditasi ya. Dan peraturan perundangan terkait dengan masing-masing program yang harus dikerjakan ya, seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan persyaratan bangunan itu kita tetap melihat Permenkes 43 dan juga Permenkes 14 ya, yang terkait persyaratan bangunan. Kemudian untuk Puskesmas Mandiraja risk register itu ya ini disatukan saja ya dengan risk register yang ada di bab 5 ya. Nanti harus terdokumentasi ya, bisa disatukan saja. Meskipun sebelum menyusun risk register yang diminta di bab 5 itu kan kita mesti bahas dulu ya yang terkait dengan MFK apa, baru nanti diintegrasikan. Ya, yang Pak Gentan, monggo. Itu mengintegrasikan dengan jenis layanan. Ini sebetulnya maksudnya diintegrasikan dalam perencanaan Puskesmas ya. Dan dalam pelaksanaannya itu kan maksudnya begini. Implementasi MFK ini kadang kan kita hanya memikirkannya itu untuk pelayanan di dalam gedung ya. Tapi
juga untuk pelayanan-pelayanan ketika kita melakukan upaya kesehatan masyarakat seperti itu ya. Jadi kegiatan MFK ini harus terintegrasi juga untuk semua pelayanan baik UKM maupun UKB. Ya. Tentunya pada UKM itu kan ada yang beberapa yang tidak bisa diterapkan untuk pelayanan UKM misalnya. Ya. Tapi ada juga yang misalnya risiko ketika melakukan kunjungan itu harus diperhatikan juga kan, risiko transportasi misalnya dan sebagainya ya. Jadi seperti mungkin masih ingat itu pada waktu standar yang lama itu ya, ada risiko-risiko yang terkait dengan pelayanan UKM yang harus kita identifikasi ya, masih ingat mungkin waktu itu ya. Kemudian area berisiko nanti dokumennya dalam bentuk apa? Ini bisa dalam bentuk list ya, list daftar area-area berisiko yang ada yang disusun oleh tim MFK. Ya. Oke, yang berikutnya. Oh, yang sebut Purbalingga ya. Program MFK dan K3 apakah masuk dalam uraian jenis pelayanan? Tidak ya. Nah, ini program K3 dan MFK ini dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan juga itu ya, bukan menjadi jenis pelayanan nanti ada pelayanan K3, pelayanan MFK, bukan begitu ya. Jadi dalam melakukan pelayanan dan penggunaan fasilitas kita harus menerapkan program K3 dan kode darurat itu ada nanti saya kirimkan saja ya contoh ya, tapi yang utama yang diminta itu paling tidak code red untuk kebakaran dan code blue itu kalau ada kedaruratan misalnya ada pasien yang tiba-tiba tidak sadar atau koma, apa yang harus dilakukan ya, atau terjadi henti jantung tiba-tiba, apa yang harus dilakukan ya. Puskesmas Klirong dan MFK dan K3 tadi sudah saya jelaskan ya. Nggih. Lewat ya. Kemudian untuk pembuatan kepal ini menggunakan pertek atau izin. Ini coba nanti ditanyakan lagi ya di dinas yang terkait ya. Terkait. Mungkin bisa ditanyakan ke dinas kesehatan nanti prosesnya bagaimana. Kalau rumah sakit yang sudah ada amdalnya itu memang tidak diminta lagi izin IPAL tapi persyaratan teknisnya ya. Tolong untuk puskesmas ditanyakan ya. Kemudian spill kit itu alat untuk kalau ada tumpahan ya, itu kita mesti siapkan peralatan ya, peralatan untuk menangani tumpahan tadi ya. Itu spill kit ada yang untuk B3, spill kit yang untuk tumpahan cairan infeksius ya. Itu isinya berbeda ya. Nanti bisa browsing ya. Spill kit untuk apa, spill kit untuk B3 dan untuk B3 itu pun ada jenis-jenis yang tersendiri sebetulnya. Ya. Kemudian untuk ikra bangunan ya, ini kan ikra yang disusunkan dari PPI ya. Nah, tim MFK mesti berkolaborasi dengan tim PPI. Ini kalau ada renovasi, itu tim PPI diundang ya untuk ikut dalam perencanaan renovasi tersebut. Nah, nanti menjadi kewajiban dari tim PPI untuk membuat ikra. Ya. Kemudian puskesmas Trangkil, Code Blue, tim Code Blue.
red ya, kode merah, putih, biru, kuning ini untuk evakuasi ya. Itu sebetulnya tidak harus ya, tidak harus. Tapi kalau itu diadakan, itu kan untuk memperjelas pada waktu terjadi bencana atau kebakaran itu tahu mana tugas masing-masing dari kode helm yang dipakai. Ini lagi dok dari Puskesmas Serondol lagi. Untuk deteksi kebakaran yang ini ya itu apa? Smoke detector, kemudian heat detector ya, itu. Paling tidak itu ya. Kemudian ketersediaan APAR ya, mesti diperhatikan. Kemudian Puskesmas Banjarnegara. Jadi yang difokuskan K3 cukup di kriteria 136. Ini jawabannya iya, tapi hati-hati. Di 136 EP1 itu disusun program K3 sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi meliputi semua kan yang diminta di Permenkes 52 tahun 2018 ya. Nah, itu tentunya ada yang overlap kan dengan MFK. Nah, ini silakan diintegrasikan atau dikoordinasikan. Contoh register bencana. Ini mungkin yang dimaksud HVA ya. Mungkin yang dimaksud. Nanti formnya bisa saya berikan. Kemudian Puskesmas Mandiraja. Untuk Code Blue, ini pelatihannya ditujukan pada semua karyawan atau hanya dokter, perawat, bidan saja. Nah, kalau RJP itu seluruh karyawan ya harus bisa melakukan ya. Paling tidak itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau yang lebih advance ini tentunya untuk dokter, perawat atau bidan yang masuk atau yang kalau itu dibentuk tim Code Blue ya seperti itu. Termasuk juga kalau ada peralatan. Tapi dari pembicaraan dengan Kemkes itu untuk Puskesmas minimal itu tadi ya bisa melakukan RJP. Ya, ini terakhir yang untuk menghitung aspak kita capai aja ini. Ini saya lupa ya Pak Triadi ya. Katanya itu 60 atau 65 ya? Nanti saya cek dulu, saya juga nanti saya salah jawab, terima kasih. Ini masih ada 18 pertanyaan di chat room. Kami mohon jeda untuk memberi kesempatan kepada partisipan yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung lewat raise hand. Silahkan. Monggo, Bapak Ibu. Ini Banjarnegara 1. Klirong 1. Ya, silakan. Ini dari Puskesmas Klirong. Kenapa nggih? Nggih, monggo, Bapak. Izin bertanya, Bapak, Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan ya, saya agak kebingungan bahwa di Puskesmas kami akan membangun sebuah ruangan infeksius, Pak. Nah, di sini kan harus ada K3 gitu kan. Nah, K3 ini dalam proses pembangunan itu jadi tanggung jawab penyedia atau kontraktor atau tanggung jawab Puskesmas. Misalnya terjadi kecelakaan dalam pembangunan itu. Nah, itu tanggung jawabnya Puskesmas atau tanggung jawabnya pihak kontraktor gitu loh. Karena kita juga ada kesepakatan gitu loh, kesepakatan tanggung jawab itu. Terus ini kami masih kurang masukan atau informasi tentang bagaimana K3 dalam proses pembangunan itu juga, Pak. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak meluas ya. Jadi, kalau ada pembangunan di lokasi Puskesmas, itu kan
mestinya ini ya. Ini tapi tergantung ya, tergantung besar kecilnya pembangunan ya. Karena IKRA itu kan dibedakan juga ya, begitu juga PCRA-nya ya. Pre-construction resistance. Itu kan di standar akreditasi tidak muncul ya pre-construction assessment. Nah, itu mestinya kalau apalagi kalau skala besar itu harus dilakukan PCRA. Nah, kemudian dari hasil IKRA dan PCRA itu apa saja yang harus dipatuhi oleh pihak vendor. Jadi persyaratan-persyaratan dari hasil PCRA dan IKRA itu harus dipatuhi oleh vendor. Ya. Nah, kalau terjadi kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja, nah ini siapa yang bertanggung jawab? Ya, nah kalau yang terjadi itu pada karyawannya dari pihak ketiga tersebut, tentunya mereka mestinya juga masuk di dalam BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mesti dilihat case by case itu ya. Nah, kalau yang terkena karyawan, nah ini juga menjadi tanggung jawab puskesmas kan. Setiap karyawan, pasien, kemudian ada pengunjung itu, bukan karyawannya dari vendor tadi. Nah, itu puskesmas juga bertanggung jawab ya. Makanya perlu ada monitoring terhadap pihak ketiga terhadap kepatuhan terhadap PCRA maupun terhadap IKRA yang sudah kita susun. Ya. Mudah-mudahan menjawab itu. Ya. Ya, terima kasih dokter. Dari Puskesmas Keliron gimana? Sudah jelas nggih? Apa? Ya, insya Allah. Artinya Insya Allah. ini ya sudah ada gambaran bahwa untuk masalah tanggung jawab, artinya untuk pekerja yang nanti berarti dari pihak penyedia atau kontraktor, kemudian yang dari puskesmas, misalnya karyawan puskesmas. Nah, ini ada satu masalah, misalnya dari pekerjaan itu kemudian ada sesuatu yang jatuh dan kemudian ternyata ada menjatuhi pasien yang lewat atau pengunjung. Nah, itu juga repot juga guys. Ini karena maaf ini memang kita lahan habis sehingga kita membangun sebuah ruangan itu di ruangan yang istilahnya di tempat yang sempit Pak, serba terbatas. Untuk akreditasi sangat dipaksakan sekali karena kami lahannya habis gitu. Ya. Untuk memenuhi ruangan-ruangan sehingga kami paksakan kayak gitu. Nah, yang penting itu prevention, jangan sampai terjadi. Maka ada PCRA dan IKRA ya, itu yang penting itu kalau sudah terjadi itu urusannya bisa panjang. Masalah apa yang bertanggung jawab, kemudian ya itu akan jadi panjang seperti itu. Prevent ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian dari peserta yang lain barangkali ada yang mau resen lagi. Saya beri kesempatan satu kali sebelum nanti kita bacakan yang ada di chat room. Monggo langsung. Mumpung kita bertemu dengan sumbernya ini. Jarang-jarang kita bertemu dengan Pak Toto Cahyono. Izin bertanya Pak. Dari Puskesmas Sapuran Pak. Puskesmas Sapuran. Ya, silakan. Mohon kalau nanti mau menyampaikan raise hand dulu, jadi kita bisa melihat. Monggo Sapuran. Sudah raise hand, Pak. Oh ya sudah. Monggo. Oke. Izin Pak dari Puskesmas Sapuran, izin bertanya terkait kebakaran Pak. Penanggulangan kebakaran. Izin untuk apakah harus ada salah satu antara smoke detector ataupun alarm kebakaran? Gitu. Oke. Untuk yang kedua, dalam satu lokasi harus ada berapa apar Pak, dan maksimal itu untuk satu apar jaraknya itu berapa? Ya, begitu. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi, untuk penempatan apar itu dilihat pada area-area yang rentan untuk terjadi kebakaran. Itu prinsip yang pertama. Kemudian jarak apar itu
paling jauh itu 15 meter ya. Iya. Kemudian untuk smoke detector, alarm dan sebagainya, ini memang tergantung dari kebutuhan bangunannya ya. Seperti itu ya. Dan tentunya bisa ditempatkan di. Berarti kalau untuk puskesmas yang ada rawat inapnya diperlukan atau tidak, Pak? Nah, ruang rawat inap itu ada potensi terjadi kebakaran atau tidak? Bisa, ada potensi, Pak. Nah, maka dari itu perlu ada smoke detector atau mungkin leak detector ya. Kemudian misalnya ruang rekam medis atau server komputer misalnya. Nah, itu kan rentan juga ya. Jadi kita mesti perhatikan tempat-tempat yang rentan terjadi kebakaran. Ya, terima kasih, Dok. Satu lagi dari Pak Gentan, monggo. Pak Gentan 2, Ibu-ibu. Monggo, Bu Sinten. Bu Putri, Pak. Oh, Bu Putri. Monggo, Bu Putri, nggih, monggo. Mohon izin, Dok, mau tanya. Kebetulan puskesmas kami tahun 2022 akhir itu kan membangun rumah dinas. Cuman untuk program MFK kan kita memang baru jalan 2023. Itu apakah perlu membuat PCRA nggih? Atau ikrah bangunannya? Kalau sudah lewat nggak bisa ya, tapi nanti bisa. Jadi kalau sudah lewat tidak perlu. Itu kan malah ngarang nanti ya. Nah, terserang aja program ini baru kami mulai tahun ini, sehingga pada waktu itu belum dilakukan. Itu mestinya surveyor bisa memahami ya seperti itu. Ya. Terima kasih, Dok. Berarti intinya kalau sudah lewat, sudah buatan dibuat lagi nggih, Dr. Cahyono nggih, sudah. Nggih. Kan itu. Nggih. Ada lagi yang raise hand? Dari Puskesmas Teras, Bapak. Oh, silakan Ibu. Mohon izin bertanya, terkait dengan mapping pemetaan lokasi rawan bencana, apakah harus berkoordinasi dengan BPBD? Karena otomatis kalau berkoordinasi dengan BPBD, kita kan tahu, oh misalnya kecamatan saya membawahi 13 desa misalnya, desa A, B, C, D ini lokasi rawan bencana apa saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada saat menyusun register risiko, apakah yang membuat itu tim MFK atau kita berkolaborasi dengan tim manajemen risiko untuk menyusun gradingnya sekaligus? Matur suwun, Bapak. Ya, yang pertama ya. Jadi mesti berkoordinasi juga dengan tim bencana yang ada di wilayah tersebut ya. Kemudian untuk penyusunan register risiko, ini termasuk register risiko MFK, ini perlu ada koordinasi dengan koordinator manajemen risiko ya, dan juga masing-masing unit kerja ya, karena itu kan akan dilihat untuk tiap-tiap unit kerja maupun juga kalau itu terkait juga dengan pelayanan UKM, itu juga mesti kita diskusikan dengan penanggung jawab UKM dan para koordinator. Ya. Itu ya. Ya, sudah jelas nih dari Puskesmas Teras. Ya, Dok, ya, terima kasih Bapak. Ya, sambil ini waktu semakin berjalan cepat ya, nggak terasa. Izin share screen lagi untuk pertanyaan yang melalui chat room. Ini yang dari Puskesmas Wanayasa. Bang Dok, ini. SK tim MFK dan K3 apakah sama atau dibuat SK tersendiri? Ini silakan ya. Kalau saran saya itu penanggung jawab dan timnya itu jadikan satu aja MFK dan K3. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur dipisahkan itu tidak masalah ya. SK tim MFK ada, SK tim K3 ada. Tapi pada saat menyusun rencana ataupun melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatannya, tolong berkoordinasi. Ya. Gitu. Silakan untuk. Ya. Ini aja sama ya pertanyaannya.
Jadi akan diintegrasikan atau terpisah, itu tidak masalah. Meskipun kalau saran saya, karena programnya itu hampir sama, sebaiknya disatukan. Satukan. Oke. Tapi kalau dipisah pun tidak salah, gitu ya. Oke. Kemudian Satu. sekarang sambung Oke. untuk MFK di Puskesmas apakah menyeluruh termasuk manajemen alkes? Ya, betul. Ya, tadi dari definisinya aja kan multidisiplin ya, mengintegrasikan karyawan, layanan, proses, dan fasilitas. Ya. Banjarnegara 1, untuk renovasi apa perlu dibuat PJRA? Kalau saya ditanya ini jawabannya ya. Iya. Tidak diminta pada standar akreditasi. Ya. Kemudian Hati Mulyo. apakah ada form monitoring Satpras? Silakan dikembangkan sendiri. Ya. Kalau tadi contoh bisa browsing ya. Ini. Kemudian dari Puskesmas Serumbung. Jika poliinfeksius polibabil akan dihilangkan mengingat kondisi sudah aman, dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, ini kan mesti dirapatkan ya. Dirapatkan dulu. Kalau akan, ini kan merubah apa? Merubah pelayanan juga, merubah juga tata ruang kan mesti dirapatkan. Nah, bukti-bukti rapatnya apa, kemudian keputusannya apa, sampai ke bukti tindak lanjutnya. Kalau memang ada perubahan alur pelayanan, maka juga SOP-nya mesti diperbaiki. Ya, sama waktu sebelum COVID, kemudian masuk ke COVID, itu kan terjadi perubahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu perlu ada bukti pendokumentasi. Siap. Oke, Dok. Untuk Pak Gentan 2, Dok. Membangun rumah dinas jarak puskesmas kurang lebih 4 meter, tapi ini tadi sudah ditanyakan langsung ya. Nah, Berarti ini nggak perlu, nggih? ya. Sudah, nggih. Ini Ya, kalau sudah awal sudah tahun 2022, kalau PJRA-nya kan waktu itu PPI sudah diterapkan belum waktu itu? Kalau PPI sudah diterapkan, mestinya ada ikranya ya. Oke. Oke. Lanjut untuk kali kacer, Dok. Ya, ini pelatihan MFK belum sempat dilakukan karena kendala biaya dan nah sudah masuk RUK ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan workshop internal kan, workshop internal. Ini kalau misalnya ikut workshop MFK atau workshop K3 itu kemudian bisa laksanakan aja workshop internal yang dimiliki seluruh karyawan. Itu biayanya kan relatif murah ya kalau kita lakukan workshop internal. Oke. Contoh SOP monitoring inspeksi ini nanti pada session berikut ya. Gitu. Kemudian kewaspadaan standar juga ada di PPI. Ini kan mesti diperhatikan ya. Kewaspadaan standar di PPI itu untuk infeksi, tapi kewaspadaan standar yang ada di K3 itu kan tidak hanya infeksi, tapi juga terkait dengan bahan berbahaya. Ya. Tolong dibaca, dibandingkan lampiran Permenkes 52 tahun 2018 dengan lampiran dari Permenkes 27 tahun 2017. Harus menyediakan cadangan sumber air, apakah harus pakai tandon air besar ataukah sumber air pam dan sumur. Lebih baik kalau sumber airnya ya. Sumber airnya ada 2 dari PDAM dan dari sumur. Oke.
Klik ajar lagi. Ya. Iya. Ini Ya, sudah. disatukan, nggih. Sudah dijawab, nggih. Ya, kemudian berikutnya ini yang dari Sukodono, Bapak. Ya. Identifikasi pengunjung. Oh, identifikasi pengunjung itu kalau ada tamu yang bukan pasien di luar jam kunjungan pasien ya. Kemudian ada tamu yang akan menemui manajemen misalnya. Nah, Nggih. perlu ada diidentifikasi kemudian diberi badge pengunjung itu atau tak. Ya. Gitu. Kalau pengantar pasien, ya kalau pas jam pelayanan pasien pengantar pasien tidak perlu dikasih badge sebagai tamu ya. Kalau Ya, pasien kan nanti diidentifikasi pada waktu pendaftaran ya, dan kalau akan diberikan tindakan atau pengobatan ya. Puskesmas Lekok. Identifikasi bahaya potensial ini maksudnya risk register atau HVA itu perlu dibuat kapan itu ya. Paling tidak setahun sekali ya kita melakukan identifikasi yang kita tuangkan pada risk register dan juga pada HVA. Dari Arut Selatan, Dok. Ya, ini sama ya tadi. Apakah perlu diidentifikasikan atau tidak? Sukolilo. Pelayanan pasien penyakit menular, ruangan kita udah ada ruangan. Tapi untuk ini tidak masalah ya kalau ruangannya sudah tersendiri, kemudian pendaftarannya juga sudah langsung, tentunya sudah terjadi pemilahan kan itu. Tidak masalah ya, ini malah bagus ya. Ya, sepertinya pertanyaan yang di chatroom sudah habis, Dok. Nih, waktu masih 6 menit, mohon barangkali ada closing dari Dr. Cahyono, kami persilahkan. Pesan saya itu ini terkait dengan akreditasi ya. Sekarang kita polanya tidak terfokus pada pemenuhan tiap-tiap EP ya. EP-nya minta apa, kemudian kita penuhi. Tapi kita harus memahaminya secara terintegrasi. Ya, seperti misalnya untuk 136 dan juga 1.4. Ini kita harus memandangnya MFK dan K3 itu sebagai suatu program ya yang terintegrasi dan kemudian tidak sekedar memenuhi EP, tapi kita melihat programnya yang ada 7 itu tadi, kemudian perencanaan, bagaimana pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Seperti itu, dan sampai ke tindak lanjutnya. Ya. Jadi pola pikirnya mestinya seperti itu, bukan sekedar untuk memenuhi EP. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas closing-nya, Dok. Tapi ini kok ada yang raise hand 1 kali diizinkan untuk ya dari TPCB Kabupaten Cilacap, kami persilakan. Monggo. Yang raise hand TPCB Kabupaten Cilacap, monggo kami persilakan. Monggo. Ya, monggo Bapak langsung aja unmute nggih. Unmute sendiri. Ya. Ini untuk identifikasi pengunjung, tadi kan sudah disebut oleh Pak Cahyono, itu hanya yang memenuhi manajemen dan pengunjung yang merupakan pasien. Tapi di pelatihan atau bimbingan pengunjung pengadu katanya harus diidentifikasi. Hal ini tujuannya untuk mencegah terjadinya mungkin keamanan dalam arti sampai terjadi pencurian dan lain sebagainya. Apakah betul seperti itu, Pak? Terima kasih. Gimana? Agak terputus-putus, bisa diulang. Diulang Bapak.
Iya, tadi aja disampaikan oleh Pak Cahyono terkait dengan apa identifikasi pengunjung ke puskesmas. Yang pertama yang diidentifikasi adalah pasien, yang kedua adalah pengunjung yang menemui manajemen. Nah, tapi di suatu pelatihan yang pernah kami ikuti, pengunjung pengantar katanya juga harus dilakukan identifikasi pasien, identifikasi dengan diberi bed agar bisa mengidentifikasi kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan keamanan di puskesmas. Apakah betul seperti itu, Pak Matur nuwun? Ya, Ya, ini sebetulnya silakan saja ya kalau itu akan dilakukan. Tapi begini, coba kalau pasiennya itu 1 hari sampai ratusan gitu ya, 100 misalnya. Karena ada puskesmas yang pengunjungnya sampai sekian ya. Nah itu kalau pengantarnya juga ketika mengantar rawat jalan juga harus diidentifikasi, dikasih badge ini pengantar pasien, itu kok kayaknya tidak mungkin dilakukan. Kalau pasiennya sedikit mungkin. Nah, kecuali ini penunggu rawat inap itu harus diidentifikasi. Kalau penunggu rawat inap harus diidentifikasi. Jadi ya ini juga yang penting itu tadi ya tamu. Kemudian penunggu rawat inap ini mesti diidentifikasi. Tapi kalau pada waktu jam besuk itu kan menjadi area yang memang boleh dikunjungi kan, meskipun tetap harus diamati ya oleh petugas keamanan seperti itu. Berarti kalau untuk yang rawat jalan pengantar pasien nggak perlu dikasih itu ya Pak ya, nggak perlu dikasih grade pengantar atau mungkin identitas apa gitu Pak? Saya melihat itu tidak operasional ya, apalagi kalau pasiennya banyak. Banyak. Ya. Terima kasih Dok. Nah, yang harus mengamati itu ya. Makanya ada area-area yang rawan itu yang perlu dilakukan pengamatan. Ya. Jelas nih dari TPCP Kabupaten Cilacap nih, sampun jelas berarti nggih. Nggih, matur jelas nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Ya, terima kasih Dr. Cahyono yang sudah memberikan banyak sekali masukan nggih. Juga atas closing-nya tadi mengenai akreditasi yang akan kita lakukan dari teman-teman Puskesmas, dan kami berterima kasih sekali atas kepaparan yang sudah diberikan, dan untuk jangan bosan-bosan untuk memberikan materi kepada kita semua di sini, Dok. Dan jika ada kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan, kami persilakan untuk Dr. Cahyono untuk mengikuti kegiatan yang lain tersebut. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun sekali. Terima kasih Dr. Cahyono. Semoga sehat-sehat selalu Dr. Cahyono. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, materi pertama dari narasumber kita, Dr. Cahyono, sudah kita lalui bersama, dan semoga nanti beliau bisa hadir kembali, dan semoga beliau selalu sehat sehingga bisa membersamai kita. Ya,